Halo Sobat Jahit, selamat datang kembali. Jumpa lagi dengan saya Astin. Di kesempatan kali ini aku akan share tutorial menjahit kemeja yang aku pakai dengan tingkat kesulitan yang cukup mudah untuk pemula. Aku mulai dengan menyusun pola di atas bahan. Untuk polanya sendiri ini sudah tersedia di e-commerce dan bisa dipesan melalui e-commerce atau melalui nomor kontak WA yang tersedia di bio Instagramku. Link toko dan link Instagram sudah aku simpan di description box di bawah, silahkan diklik untuk yang berminat. Oke, balik lagi ke tutorial. Setelah polanya aku susun di atas bahan utama, selanjutnya kain dipotong sesuai pola dan jangan lupa lebihkan untuk kampuh jahitan. Biasanya bagian samping aku lebihkan 2 cm, sedangkan bagian kerung lengan, bahu, dan kerung leher itu aku lebihkan 1 cm untuk kampuh. Nah, sedangkan untuk bagian lipatan kancing atau lubang kancing ini tidak usah dilebihkan karena polanya sudah termasuk kampuh. Kemudian selanjutnya potong juga bagian yang lain seperti pola badan belakang, bagian lengan, manset, kerah, dan lain-lain sebagainya. Nah, lebar kampuh untuk setiap potongan pola sudah aku sertakan keterangannya di pola instan yang aku jual. Oke, selanjutnya tandai lipatan bagian kancing dengan cara gunting checklist seperti ini. Untuk bagian lengan juga, soalnya ada lipatan ya di situ. Persiapan selanjutnya di sini aku mau siapin bahan untuk kancing bungkus. Karena untuk kancingnya sendiri di sini aku mau pakai kancing bungkus supaya nanti hasilnya lebih cantik. Kalau mau pakai kancing biasa juga boleh, di skip aja untuk bagian ini. Nah, ini dia bahan yang sudah aku potong. Terdiri dari pola badan depan, kemudian pola badan belakang, dan pola lengan. Dipotong sebanyak masing-masing 2 lapis ya. Ini untuk bagian detail yang lainnya seperti kerah, manset, dan lapisan punggung. Untuk bagian kerah dan manset ini dipotong sebanyak masing-masing 4 lapis, sedangkan untuk bagian lapisan punggung ini dipotong seperti biasa sebanyak 2 lapis. Untuk kain pembungkus kancing juga sudah selesai aku potong. Kali ini aku menggunakan bahan kancing berukuran 16. Jadi bahannya ini aku potong kurang lebih diameternya sekitar 3 cm seperti ini. Dan bahan pelengkap lainnya adalah bahan untuk belahan manset. Untuk belahan manset ini aku potong dengan serat serong 45 derajat. Jadi mengikuti arah panah yang ini ya, sehingga nanti hasilnya akan lebih bagus dan rapi. Jangan lupa siapkan pula bahan lapisan untuk bagian keras sebanyak 2 lapis, kemudian bagian manset sebanyak 4 lapis. Di sini aku lapisannya menggunakan Vaseline ya. Kemudian ini untuk bagian lubang kancing dan tempat kancing. Dan bahan lapisan yang terakhir adalah untuk belahan kancing sebanyak 2 lapis. Oke, selanjutnya kita akan setrika bahan lapisan tadi di atas bahan utama. Tips dari aku, pada saat kalian setrika bahan lapisan ini, cukup kalian tekan-tekan aja menggunakan setrika, jangan digosok ya, supaya nanti permukaannya tidak rusak. Ini semua disetrika bahan lapisan yang sudah tadi kita persiapkan. Kemudian untuk bagian lubang kancing dan rumah kancing kita akan lipat. Untuk lipatan kampuh ini aku menggunakan bantuan selembar kertas ya, supaya hasil setrikanya itu lurus. Nah, setelah selesai melipat bagian kampuh, kemudian lipat bagian rumah kancing seperti ini. Nah, ini dia fungsi dari menggunting checklist untuk setiap lipatan tadi. Jadi pada saat setrika kita tahu ya batasan-batasan untuk lipatannya yang mana aja. Nah, setelah selesai semua disetrika, kemudian kita akan masuk ke proses menjahit. Di sini aku akan menjahit bagian mansetnya terlebih dahulu dan sisakan 1 cm untuk bagian kampuh. Jadi yang dijahit itu hanya bagian ininya aja. Kemudian rapikan lipatannya. Setelah itu kita akan jahit tindas pada bagian luar. Jahit tindas dengan lebar kurang lebih 0,5 cm dari tepi sambungan. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini tampak dari luar. Ini aku udah selesai jahit dua-duanya. Kemudian ini akan aku simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menjahit bagian kerah.
Ini bagian baik kain dan ini bagian buruk kain yang terdapat lapisan. Posisikan bagian baik kain saling berhadapan. Jadi untuk menjahit bagian kerah ini yang memakai bahan lapisan viselin itu hanya bagian kerah yang tampak dari luar. Sedangkan kerah yang tampak dari dalam itu tidak memakai lapisan dan kemudian dijahit di sekeliling kerah, terkecuali untuk bagian kerung leher ya. Oh iya, pada saat memotong bahan lapisan ini, lapisannya itu dipotong sesuai pola ya, jadi tidak dilebihkan untuk kampuh, sehingga nanti kita bisa tahu batas jahitannya sampai mana. Nah, selanjutnya rapikan sisa kampuh menggunakan gunting zigzag atau menggunakan gunting biasa juga bisa sebenarnya. Kemudian dibalikan ke arah luar dan rapikan di bagian tepi jahitannya. Kemudian ini aku akan merapikan dulu bagian manset dan bagian kerah yang sudah selesai dijahit menggunakan setrika supaya lipatannya lebih rapi. Nah, ini bagian yang ada jahitan tindasnya seperti ini untuk bagian luar, sedangkan yang tidak ada jahitan ini untuk bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam ini dilipat ke arah dalam seperti ini untuk bagian kampuh sebanyak 1 cm. Langkah selanjutnya kita akan mengerjakan bagian lengan. Mulai dengan mengerjakan bagian lipitan pada bagian ujung lengan. Ini kan tadi bagian lipatannya sudah kita tandai checklist ya. Nah, ini tandanya. Untuk setiap lipitannya seperti ini. Lipitannya itu menghadap ke lengan bagian belakang. Kemudian silahkan kalian semat terlebih dahulu supaya lipitannya tidak bergeser. Nah, jadi ini untuk pola lengan bagian belakang, ini pola lengan bagian depan, dan ini arah lipitan ke arah pola bagian belakang. Selanjutnya dijahit di bagian ujung lengan dengan kampuh sebesar 0,5 cm. Ini untuk sementara ya, jahitan sementara biar si lipitannya tidak bergeser kemana-mana. Kemudian pada bagian buruk kain di bagian pola lengan belakang itu tandai dengan menggunakan kapur jahit sebanyak 7 cm dari tepi pola. Kemudian selanjutnya kita akan memasangkan bagian belahan mansetnya terlebih dahulu. Nah, belahan untuk nanti bagian yang diguntingnya ini harus sejajar dengan tanda yang sudah kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Ini akan aku semat terlebih dahulu menggunakan pentul. Nah, untuk langkah menjahit belahan manset ini tidak akan aku jelaskan secara detail karena sebenarnya aku udah bikin di video yang lain ya. Langkah-langkah untuk menjahit mansetnya ini seperti apa, jadi silakan kalian bisa tonton terlebih dahulu jika kalian belum bisa caranya. Linknya udah aku taruh di description box di bawah. Oke, untuk bagian belahan manset ini sudah selesai aku jahit. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menjahit bagian sisi lengan. Caranya seperti ini. Kalian pertemukan pola bagian lengan belakang dan pola bagian lengan depan. Kemudian dijahit dengan kampuh sebesar 1 cm. Dijahit pada bagian buruk kain ya, jadi posisi kainnya ini terbalik. Selanjutnya obras bagian sisi lengan. Nah, setelah selesai diobras, kemudian polanya kita balikan ke arah luar. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan bagian manset ini pada ujung lengan, dijahit dari arah luar dengan mempertemukan manset bagian luar dengan lengan bagian luar pula. Cara menjahitnya seperti ini, lebihkan bagian manset itu sebesar 1 cm daripada bagian ujung lengan ya. Kemudian
Silakan sobat jahit bisa pentul terlebih dahulu supaya tidak bergeser kemana-mana ya, tentu saja. Nah, setelah itu kita akan jahit dengan kampuh sebesar 1 cm. Dijahit di sekeliling ujung lengan. Oke, ini udah selesai menjahit bagian ujung lengan pada manset. Langkah selanjutnya adalah silakan balikan bagian manset seperti ini dengan bagian kampuh lipatan manset ini menghadap ke dalam ya. Kemudian kita akan jahit bagian pinggirannya. Nah, posisi lipatannya seperti ini ya. Kemudian dijahit lurus. Sisakan 1 cm untuk kampuh. Lakukan hal yang sama pada sisi manset yang lainnya. Oke, setelah selesai kita akan lipat bagian kampuh ini, kemudian balikan manset ke arah luar. Jangan lupa untuk merapikan bagian sudut supaya nanti hasilnya jadi lebih bagus. Nah, selanjutnya rapikan bagian ujung manset dengan cara melipatnya seperti ini. Dan karena kampuh lipatan manset bagian dalam ini sudah kita setrika terlebih dahulu sehingga nanti pekerjaannya akan lebih mudah. Selanjutnya kalian semat menggunakan pentul terlebih dahulu supaya posisinya tidak bergeser karena nanti kita akan menjahit tindas pada bagian luar. Nah, seperti ini dijahit tindas pada bagian luar dengan jahitan sebesar kurang lebih 0,2 cm dari tepi sambungan manset. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya jahit jelujur bagian pangkal lengan. Ini dilakukan supaya nanti ketika sobat jahit menjahit bagian lengan ke bagian badan itu besarnya akan sama. Karena pada dasarnya pola bagian lengan ini lebih besar 2 cm daripada kerung lengan yang ada pada bagian pola badan. Nah, tips ini sebenarnya bisa kalian skip sih jika kalian sudah jago menjahit menyatukan bagian pola lengan ke bagian badan. Oke, balik lagi ke tutorial. Tarik sedikit benang atas hingga kencang pada bagian jelujuran bagian pangkal lengan yang tadi. Tapi jangan sampai mengkerut ya, hanya untuk mengencangkan aja. Jadi nanti besar lingkaran kerung lengan dan kerung pada bagian badan itu akan sama. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mulai menjahit bagian badan. Nah, pertama kita akan menempelkan lapisan punggung ini pada bagian badan belakang terlebih dahulu. Caranya, buka lipatan bagian pola badan belakang seperti ini. Kemudian tempelkan atau aplikasikan bagian lapisan punggung ini pada bagian baik kain. Nah, posisi kainnya itu seperti ini. Karena untuk bagian lipatan kampuhnya ini sudah kita setrika terlebih dahulu, jadi ini akan mempermudah pada saat proses penjahitan. Nah, dijahit pada bagian ujung tepi lipatan ini sebesar 0,2 cm dari tepi lipatan. Tapi sebelum menjahit, kita akan semat menggunakan pentul terlebih dahulu supaya posisinya tidak bergeser. Kemudian jahit tindas sebesar 0,2 cm dari tepi lipatan. Nah, selanjutnya kita akan menyatukan bagian bahu dan bagian samping pola badan depan dan pola badan belakang. Posisikan bagian baik kain saling berhadapan. Kemudian jahit bagian bahu dan juga bagian samping. Untuk bagian bahu kampuhnya ini sebesar 1 cm, sedangkan untuk bagian samping kampuhnya sebesar 2 cm. Nah, untuk bagian samping kiri dan kanan ini aku jahit dari atas sampai ke bawah, jadi bagian bawahnya itu tidak disisakan untuk belahan ya. Kemudian setelah selesai dijahit, jangan lupa untuk diobras. Nah, khusus untuk bagian samping ini aku obras secara terpisah bagian pola badan depan dan belakang. Jadi nanti kampuhnya itu terbuka. Jika kalian ingin diobras dengan kampuh tertutup juga boleh, silahkan bebas ya. Nah, setelah diobras kemudian rapikan bagian kampuh. Karena ini aku pakai kampuh terbuka, jadi aku setrika dulu supaya nanti lipatannya lebih rapi.
Oke, langkah selanjutnya kita akan mulai memasangkan bagian kerah ke bagian pola badan. Tapi sebelum dipasangkan, kita akan jahit tindas dulu bagian kerah ini. Untuk lebar jahitannya sendiri sebesar 0,5 cm dari tepi kerah. Nah, setelah itu kita akan jahit sementara kerahnya ini pada bagian tengah belakang ya. Nah, kayak gini kira-kira ini dilakukan agar nantinya ketika kerahnya akan dipasangkan di kerung leher, pemasangannya akan lebih mudah. Jadi si kerahnya tidak bergeser kemana-mana. Kemudian selanjutnya sebelum kerahnya dipasangkan, ini kita akan tandai dulu bagian kerung leher belakang tepat pada bagian tengah-tengah. Kita akan gunting cekris seperti ini. Nah, baru kemudian setelah itu kita akan memasangkan kerahnya ini pada bagian kerung leher. Pada saat memasangkan kerah, hati-hati jangan terbalik ya. Kerah yang ada lapisan vislinnya ini adalah kerah untuk bagian luar, sedangkan yang tidak ada lapisan vislinnya itu untuk kerah bagian dalam. Nah, dipasangkannya seperti ini. Buka bagian lipatan untuk kancing, kemudian posisikan kerah tepat pada bagian tengah-tengah kancing. Nah, setelah posisinya aman, kemudian semat terlebih dahulu menggunakan jarum pentul supaya posisinya tidak bergeser. Selanjutnya siapkan kain serong untuk bisban dengan lebar sebesar 3 cm. Ini berfungsi untuk menutup kampuh pada bagian kerah ketika nanti si kerah udah dijahit pada bagian pola badan ya. Nah, ini kain serongnya udah aku satu-satuin. Kemudian semat juga si bisbannya ini di sekitar kerung leher. Nah, khusus untuk bagian ujung cara meletakkannya seperti ini. Jadi bisbannya itu posisinya ada di luar ya. Bagian lipatan kancing ini dilipat ke luar seperti ini, menutupi kerah, kemudian ditutupi oleh bisban. Nah, setelah itu kemudian dijahit di sekeliling kerung leher untuk menyatukan bagian kerah, bisban, dan pola badan. Seperti biasa, sisakan 1 cm untuk kampuh. Nah, setelah selesai dijahit, selanjutnya balikkan posisi lipatan kancing ini ke arah luar seperti ini. Kemudian rapikan juga bagian sudut. Lalu gunting cekris di sekeliling kampuh jahitan kerung leher. Nah, setelah itu jahit mulai dari ujung bagian bawah pola badan depan, kemudian naik ke atas ke arah kerung leher, dan kemudian turun kembali ke bawah di bagian lipatan lubang kancing. Kampuhnya ini sebesar 0,2 cm dari tepi lipatan kain ya. Nah, ini udah selesai dijahit, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini tampak dari bagian buruk kain ya, atau bagian dalam baju. Nah, seperti ini kira-kira jahitannya, sedangkan ini tampak pada bagian luar.
Oke, selanjutnya kita akan menyatukan bagian lengan ke bagian badan. Langkah pertama, balikan dulu bagian pola lengan ini menghadap keluar, sedangkan pola badan itu posisinya terbalik. Jadi si pola lengan ini dimasukkan dari dalam. Hati-hati jangan sampai terbalik ya untuk pola lengan bagian depan dan bagian belakang. Nah, jadi nanti posisi jahitan pada pola lengan dan pola badan ini tidak sejajar ya. Jahitan pada pola lengan ini lebih maju ke depan sebanyak 1 cm. Jadi maju dari jahitan bagian samping sebanyak 1 cm. Nah, selanjutnya boleh disemat dulu menggunakan jarum pentul, kemudian dijahit di sekeliling kerung lengan. Sisakan 1 cm untuk kampo. Nah, ini dia, ini hasilnya kira-kira seperti ini. Ini bagian jahitan yang menjorok ke depan ya. Nah, ini untuk pola lengan, ini menjorok ke depan sebanyak 1 cm. Oke, selanjutnya obras terlebih dahulu bagian kerung lengan. Lakukan untuk pola lengan bagian kanan dan pola lengan bagian kiri. Langkah selanjutnya adalah kelim bagian bawah baju. Jahit sementara terlebih dahulu di setiap bagian sambungan dengan kampo kurang lebih 0,5 cm. Setelah itu kita akan ganti sepatunya menggunakan sepatu kelim. Aku menggunakan sepatu kelim dengan ukuran 0,6 cm. Untuk teknik dan cara mengelim baju dengan benar, ini aku udah bikinkan videonya di video yang lain. Silahkan tutorialnya bisa kalian tonton, linknya aku simpan di description box di bawah. Nah, kira-kira seperti ini kelimannya. Ini sudah selesai aku kelim bagian bawahnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat lubang kancing. Tandai terlebih dahulu menggunakan kapur jahit untuk setiap lubang kancing yang akan kita buat. Untuk jaraknya sendiri ini disesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Biasanya untuk jarak setiap kancing itu adalah 8 cm. Di pola yang aku bikin juga sudah tersedia keterangan untuk jarak setiap lubang kancing, jadi kalian tinggal ikutin aja tata caranya. Nah, untuk lubang kancing yang berada di bagian paling atas atau di dekat kerah, ini posisinya horizontal, sedangkan untuk kancing kedua dan selanjutnya itu posisinya vertikal. Kita ganti dulu sepatunya menggunakan sepatu khusus untuk membuat lubang kancing. Kemudian lanjut membuat lubang kancing. Kalau kalian bikin lubang kancing sendiri, ini videonya sudah aku bikin juga di video yang lain. Silahkan kalian boleh tonton untuk melihat tata caranya seperti apa. Nah, jangan lupa untuk buat lubang kancing di bagian belahan manset dan untuk manset lengannya juga. Untuk posisi lubang kancing pada manset, ini posisinya horizontal. Sedangkan lubang kancing yang terdapat di belahan manset itu posisinya vertikal. Oke, setelah lubang kancing selesai dibuat, selanjutnya adalah kita akan menandai posisi untuk kancing. Pertama, kalian sejajarkan terlebih dahulu, caranya seperti ini, dan tandai menggunakan kapur jahit. Dan karena di sini aku menggunakan kancing bungkus, jadi di sini aku akan buat dulu kancing bungkusnya. Menggunakan kancing jenis apapun juga boleh, ini disesuaikan dengan kebutuhan aja. Yang penting pada saat kalian membuat lubang kancingnya ini disesuaikan lebarnya dengan kancing yang kalian gunakan, supaya nanti pada saat membuka dan menutup kancing kalian tidak akan kesulitan karena si lubang kancingnya kekecilan atau terlalu besar.
Nah, untuk membuka setiap lubang kancing yang kalian bikin, kalian bisa menggunakan pendedel seperti yang saya lakukan. Oke, kancingnya sudah selesai saya pasangkan, lubangnya juga sudah saya dedel semua. Dan ini dia hasilnya, kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk merapikan setiap lipatan pada baju dengan cara disetrika supaya nanti hasilnya terlihat lebih bagus dan rapi.